Manhaj Haroki, strategi pergerakan dan perjuangan politik dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karya Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Pendahuluan. Buku-buku sirah nabawiyah telah banyak memenuhi literatur Islam. Lalu, apa gunanya menulis lagi buku tentang sirah nabawiyah jika tidak mengungkapkan hal yang baru? Jawaban atas pertanyaan ini saya serahkan kepada pembaca setelah membaca pengantar ini. Semenjak kecil, saya senantiasa menghafal sirah nabawiyah, hidup bersamanya, menghayati nilai-nilainya, dan membina diri melalui peristiwa-peristiwanya. Karena itu, agar sirah nabawiyah menjadi bagian dari diri saya, tidak pernah saya lewatkan satupun buku sirah atau salah satu sumbernya kecuali segala saya miliki dan saya baca dengan penuh konsentrasi. Setelah dewasa, saya selalu bercita-cita ingin menulis tentang sirah. Untuk merealisasikan cita-cita ini, selama 5 tahun saya mulai menulis bagian-bagiannya. Sekalipun demikian, saya masih terus menunggu kesempatan untuk bisa berkonsentrasi penuh menekuni sirah. Namun, kesempatan itu tak kunjung tiba disebabkan oleh berbagai pekerjaan dan hubungan sosial. Sampai kini saya masih menunggu. Gagasan manhaj Haroki dalam sirah Nabi ini kemudian muncul sedemikian rupa, berbeda dari pemikiran semula. Saya masih ingat pada permulaan tahun 60-an ketika Asy-Syahid Sayyid Qutb rahimahullah menerbitkan bukunya Ma'alim fit Thariq. Buku ini menjadi titik peralihan bagi pemikiran pergerakan Islam. Ketika itu saya tergugah untuk memikirkan alinea berikut ini. Ciri kedua dalam manhaj agama ini ialah waqiah harokiyah. Ia adalah suatu pergerakan yang memiliki beberapa fase. Setiap fase terdapat cara dan sarana yang memadai guna menanggulangi berbagai problema yang dihadapi. Pada setiap fase yang dilalui ini akan dilanjutkan dengan fase berikutnya secara berkesinambungan. Ia tidak menghadapi realitas dengan teori-teori semata, juga tidak menghadapi fase-fase realitas ini dengan sarana yang beku. Orang-orang yang mengemukakan berbagai nas Al-Quran tanpa memperhatikan fase-fase yang berkaitan dengannya, maka hasil pemahamannya akan bercampur aduk dan mengaburkan pengertian yang sebenarnya. Sebab cara pemahaman seperti itu akan melahirkan suatu anggapan bahwa setiap nas itu berdiri sendiri atau kesimpulan terakhir yang tak ada hubungannya dengan masalah yang berkaitan erat. Mereka yang secara mental dan intelektual telah terkalahkan dan frustasi menghadapi realitas mengatakan ajaran Islam untuk berjihad hanyalah untuk mempertahankan diri, atau mereka merasa telah banyak berjasa kepada Islam dengan cara meninggalkan manhajnya yang menumbangkan para taghut dari muka bumi, menghambakan diri hanya kepada Allah, dan membebaskan manusia dari perbudakan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah saja. Mereka mengajukan apologinya dengan mengatakan bahwa Islam tidak membolehkan suatu paksaan bagi pemelukan suatu akidah, tetapi Islam menganjurkan agama agar diberi kebebasan sepenuhnya untuk menerima atau menolak setelah semua sistem politik yang berkuasa ditumbangkan. Ma'alim fit Thariq halaman 85. Di hadapan alinea ini saya banyak merenung dan bertanya-tanya tentang waqiah harokiyah tersebut. Apakah tahapan-tahapannya? Apa sarana-sarana yang sesuai dengan setiap tahapannya?
Kita sangat memerlukan sebuah kitab yang menjelaskan tahapan-tahapan dan sarana-sarana tersebut, sehingga dapat dijadikan panduan bagi mereka yang menyeru kepada Allah dalam langkah perjuangan menegakkan Islam di muka bumi, sebagaimana telah dilakukan oleh As-Sayyid Qutb dalam Ma'alimnya. Suatu tema yang benar-benar menarik dan menggelitik. Tanpa memahami tahapan-tahapan dan sarana-sarana yang sesuai dengan setiap tahapan tersebut, niscaya timbul perselisihan di kalangan dai dan aktivis gerakan Islam. Untuk menjawab pertanyaan ini, menurut penulis, tidak ada jalan lain kecuali dengan mengkaji sirah secara mendalam. Suatu kajian yang menjelaskan fase-fase dalam sirah nabawiyah beserta rambu-rambu dari setiap fase tersebut. Sebab sirah nabawiyah adalah aplikasi operasional dari ajaran Islam. Ia merupakan gambaran ideal upaya menegakkan negara Islam. Jika tahapan-tahapan dan rambu-rambunya telah dipahami secara jelas, langkah perjalanan itu akan dapat disatukan dan ijtihad individual pun tidak akan berperan. Namun, muncul pertanyaan, sejauh manakah fase-fase dan sarana-sarana ini harus diikuti oleh jamaah Islam yang tengah berjuang menegakkan negara Islam di muka bumi? Adakah gerakan Islam tidak boleh sama sekali menyimpang dari tahapan-tahapan ini? Ataukah tahapan-tahapan itu telah berakhir bersamaan dengan nas-nas yang bersifat final dalam ajaran Islam, sehingga tahapan-tahapan dan hukum-hukumnya tentang realitas Islami itu telah terhapuskan? Mengenai ini telah terjadi perbedaan serius antara dua gerakan Islam, masing-masing berjalan di atas garisnya sendiri. Pihak pertama memandang bahwa tahapan-tahapan ini harus diikuti sepenuhnya sampai menyangkut batas waktu yang ada. Dikatakannya bahwa Rasulullah SAW melakukan dakwah selama 13 tahun, kemudian mendirikan negaranya. Karena itu, setelah 13 tahun melakukan dakwah, harus didirikan negara Islam. Pemahaman ini sangat berbahaya, sebab pada dasarnya rentang waktu itu merupakan penentuan ilahi, bukan upaya manusia semata-mata. Firman Allah kepada nabinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nadhhabanna bika fa inna minhum muntaqimun aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun. Fastamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Sungguh jika kami mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan menyiksa mereka di akhirat, atau kami memperlihatkan kepadamu siksa yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sesungguhnya kami berkuasa atas mereka. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Az-Zukhruf ayat 41 hingga 43. Di antara pengaruh pemahaman ini dalam masalah dukungan, muncullah pendapat yang mengatakan bahwa penggunaan senjata tidak diperbolehkan kecuali setelah berdirinya suatu negara. Negara didirikan semata-mata di atas asas meminta dukungan dari para pelayan masyarakat jahiliyah sampai terbukanya dada salah seorang dari mereka kepada dakwah, atau mendukung dakwah ini walaupun mereka masih musyrik. Jadi, gerakan Islam punya alasan untuk berkonfrontasi senjata. Penerapan kedua prinsip ini, yaitu waktu dan dukungan, telah menimbulkan paradoksal dalam sikap serta keraguan dan kebenaran prinsip tersebut.
Kecuali masalah waktu, karena ia berkaitan dengan takdir Allah, dapatlah kami katakan bahwa manhaj Haroki dalam sirah merupakan hal yang wajib dipedomani sebagaimana adanya dalam langkah jihad mereka menegakkan negara Allah di muka bumi. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Ahzab ayat 21. Uswah atau suri tauladan ini akan semakin tampak terlihat dalam sirah amaliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap penyimpangan dalam fase-fase manhaj ini tidak akan mengantarkan kepada tujuan. Berbagai pengalaman yang dialami oleh sejumlah gerakan Islam telah membuktikan hal ini. Tidak ada satupun gerakan Islam yang bangkit dan menegakkan ajaran Allah di muka bumi, melainkan harus melakukan tanzim siri pada awalnya, kemudian bertolak mengumumkan konsepsi pergerakannya tentang Islam secara bijaksana dan nasihat yang baik, serta menghadapi masyarakat yang menyimpang, baik yang jahiliyah maupun yang fasik. Selanjutnya, memegang kendali pemerintahan dan menggunakan kekuatan untuk menjaga prinsip dari serbuan senjata yang dilancarkan oleh musuh-musuhnya. Sedangkan masalah penggunaan senjata dan kekuatan dalam periode dakwah tetap merupakan masalah ijtihadiyah, terkait erat dengan tabiat dan peperangan dengan musuh. Perbedaan dalam ijtihad manakala kaum muslimin memiliki khilafah dan negara tidak sama dengan ketika kaum muslimin berantakan di muka bumi dan diperintah dengan selain syariat Allah. Dalam keadaan tegaknya jamaah di samping tegaknya negara Islam, pernah diperselisihkan tentang pemberontakan kepada seorang amir yang fasik, tetapi tidak ada perselisihan lagi untuk memberontak kepada amir yang secara terang-terangan memerintah dengan selain syariat Allah. Seperti kata hadis, illa an tarau kufran bawahan lakum fihi minallahi ta'ala burhanun. Kecuali jika kamu lihat kekafiran yang nyata, dalam hal ini kamu punya bukti kepada Allah. Untuk menjawab pertanyaan ini, perkenankanlah saya menyampaikan kesan pribadi tentang beberapa surah Al-Quran yang pernah saya baca tanpa bantuan tafsir fi dhilalil Quran. Saya kerap kali membaca surah-surah panjang di dalam Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah dan Ali Imran, tetapi hampir tidak dapat menemukan garis yang mengaitkan antara bagian-bagiannya, sehingga saya bagaikan orang yang hilang di tengah belantara, persis seorang yang masuk ke suatu negeri namun buta terhadap rambu-rambunya. Ia berputar dan mengelilingi seantero negeri itu tanpa pernah sampai ke tempat tujuan atau rumah yang diinginkannya. Atau seperti orang yang melihat sebuah bangunan megah namun tidak mengerti pola desainnya, sehingga ia tidak dapat menghayati keindahan bangunan dan seni arsitekturnya. Akan tetapi manakala saya membaca Al-Quran dengan bantuan tafsir fi dhilalil Quran, barulah saya dapat merasakan keagungan dan keindahan bangunan tersebut. Saya merasa bahwa surah Al-Baqarah yang panjangnya hampir 2,5 juz itu, tema utamanya adalah bina dakhili, pembinaan internal bagi umat. Pembinaan ini melalui berbagai ibadah dan syariah, serta membeberkan musuh utamanya, yaitu Bani Israel, agar ia mengenal tabiat musuhnya.
pengalaman mereka ketika diserahi khilafah di muka bumi, dan bagaimana mereka menyimpang dari risalahnya. Dengan kedua garis utama ini, saya berhasil mengembalikan setiap bagian dalam surah yang agung ini kepada posisinya dalam bentuk desain. Dengan gamblang, Sayyid Qutb rahimahullah telah menyajikan manhaj haroki di dalam Al-Quran kepada kita. Setiap surah memiliki sasaran umum, sasaran khusus, dan pokok pangkal yang melandasi peristiwa-peristiwa di dalamnya. Orang yang telah mendapat desain umum dari surah ini akan dapat memahami dan menangkap semua bagian-bagiannya dalam proporsi yang tepat dan sesuai. Dengan keistimewaan ini, boleh dikatakan bahwa Sayyid Qutb telah mengungkapkan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para mufassir, terutama dalam Fi Dhilalil Quran cetakan kedua. Manhaj ini ditemukannya pada akhir penulisan Dhilal pada cetakan pertama, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Dakhili. Dalam 3 juz terakhir dari Dhilal, mulailah tampak ittijah haroki atau orientasi pergerakan Sayyid Qutb sebagai hasil pengalaman renungannya secara terus-menerus terhadap Al-Quran. Oleh sebab itu, ia merasa berkewajiban untuk meninjau ulang Dhilalnya dan menulis kembali berdasarkan ittijah harokinya yang baru. Akhirnya Sayyid Qutb menerbitkan cetakan revisi dari Dhilalnya, yaitu cetakan ketiga yang diterbitkan oleh Daru Ihya'il Qutubil Arabiyah di Kairo. Sayyid Qutb menulis ulang 10 juz pertama dari cetakan ketiga yang direvisi dengan suatu fokus yang sangat kuat. Di hadapan sejumlah ayat, ia banyak melakukan perenungan dan mencatat semua kesannya di sekitar ayat-ayat tersebut. Kemudian ia menyajikan pembahasan tentang hal-hal yang diisyaratkan oleh ayat-ayat tersebut, seperti masalah-masalah akidah, fiqih, perundang-undangan, politik, ekonomi, sejarah, filsafah, pembinaan, sosial, dan lain-lain. Ia juga banyak melakukan perenungan tentang isyarat-isyarat pergerakan dari ayat-ayat tersebut dan mencatat petunjuk-petunjuknya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, ia merumuskan rambu karakteristik jalan bagi para aktivis Islam. Sayyid Qutb sangat berharap untuk bisa merevisi penulisan juz-juz lainnya dari juz ke-13 sampai juz ke-27 berdasarkan manhaj yang baru tersebut, dan membiarkan 3 juz yang terakhir karena ketiga juz yang terakhir ini telah dituliskannya berdasarkan manhaj yang baru. Tetapi sayang, para taghut telah terlebih dahulu menggantungnya sebelum ia merealisasikan keinginannya tersebut. As-Syahidul Hayyu Sayyid Qutb, halaman 242 hingga 243. Jadi ada sesuatu yang namanya manhaj haroki dalam Al-Quran. Berdasarkan manhaj inilah Sayyid Qutb menuliskan Dhilalnya. Karena itu di dalam buku ini saya dengan bekal yang sangat sedikit ingin mencoba menggali manhaj haroki dalam sirah Nabi SAW yang akan menjelaskan rambu-rambu dan karakteristik jalannya, sehingga setiap bagian di dalam sirah dapat dipahami dan diaplikasikan sesuai dengan proporsinya yang alami dalam periode yang ada. Juga supaya rambu-rambu periode yang ada tidak hilang di tengah bagian-bagian yang berserakan, seperti orang yang hilang di tengah kota besar tanpa mengetahui rambu-rambunya. Sungguh kita memerlukan kajian tentang manhaj yang dengan itu kita dapat menentukan rambu-rambu jalan. Kendatipun telah banyak buku yang membajiri literatur Islam, tetapi kita masih sangat memerlukan kajian manhaj ini. Buku-buku tentang manhaj yang pernah ditulis diantaranya Fit Tariqi Fiqh wan Minhaj dan Ma'alim Fit Tariq oleh Sayyid Qutb,
Manhajut Tarbiyah, Manhajul Fani Al-Islami, dan Manhaj li Tariqi Al-Islami oleh Muhammad Qutb, dan buku-buku lainnya yang tidak dapat kita sebutkan semuanya di dalam buku ini. Kendati demikian, ia masih terbilang sangat sedikit. Akhirnya, betapa kita masih sangat memerlukan manhaj Haroki dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sisi lain, khasanah hadis yang sangat besar dan luas itu masih banyak berserakan seperti bintang di langit yang jumlahnya puluhan ribu hadis. Dalam sebuah himpunan terkumpul sebanyak 50.000 hadis, tetapi belum tersusun rapi membentuk bangunan yang kokoh dan indah. Kita berharap semoga tidak lama lagi lahir seorang pemikir Islam yang menata himpunan ini menjadi sebuah bangunan yang berkait erat dengan tahapan-tahapan dakwah, tahapan-tahapan daulah, dan menjelaskan rambu-rambunya. Sebagai penutup pengantar ini, saya meminta maaf kepada para pembaca terhadap setiap pemahaman yang keliru dalam buku ini, terutama menyangkut perbandingan antara gerakan Islam masa kini dan periode-periode sirah dan manhaj harokinya. Buku ini semata-mata pemahaman dan pandangan yang bisa saja berbeda kesimpulan dengan pengkaji yang lain. Tetapi saya berharap para pembaca berkesimpulan sama dengan penulis bahwa kita memerlukan manhaj haroki dalam sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat kita jadikan sebagai pedoman perjuangan Islam. Mudah-mudahan setelah penulis datang seorang pemikir lain yang melanjutkan langkah-langkah ini dan menentukan tahapan-tahapannya secara lebih akurat dan mendalam guna memperjelas karakteristik bangunan baru. Sirah Nabawiyah merupakan mata air deras dan laboratorium besar yang harus dimanfaatkan secara baik dengan menentukan alur-alur dan mendistribusikan hasilnya, sehingga tetap sebagai karakteristik terbesar bagi jalan yang panjang. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala kesalahan pemikiran dan ketergelinciran tulisan, menunjuki jalan yang benar kepada kita dan menjadikan amal ini ikhlas karenanya, serta menjadi timbangan amal kebaikan di hari kiamat. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengabulkan. Tidaklah aku menginginkan kecuali perbaikan sebatas yang dapat aku lakukan, dan tidaklah taufikku kecuali dengan Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanya pula aku bertaubat. Akhir doa kami, segala puji hanya bagi Allah, penguasa alam semesta.